Ya, sahabat-sahabat sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk ke kajian tematik, ya. Kita sekarang akan membahas materi yang merupakan kelanjutan tiga. Yang ketiga adalah hasad, ya. Hasad itu apa sih? Nah, ini kita akan lihat dulu. Hasad, ya. Hasad itu SMS. Apa? Susah, ya, melihat, ya, susah melihat orang lain senang. Jadi kalau lihat orang senang teh nyesek gitu, susah. Nah, ada misalnya dia jalan-jalan ke Tangkuban Perahu, terus di foto-foto, fotonya dimasukin ke mana? Ke Instagram, cek saya teh Tangkuban Perahu aja diupload gitu loh, ya. Gitu. Nah, jadi Tangkuban Perahu aja diupload. Nah, itu hasad. Ya biarin aja tuh. Dia ke Tangkuban Perahu, lalu dia mengupload fotonya, ya, mengekspresikan kebahagiaannya. Bahkan bagusnya saya kasih apresiasi. Apresiasi. Ini cara supaya kita jauh dari hasad. Jauh dari hasad. Ya, apa? Apresiasi. Ada teman saya, anaknya lulus kuliah, lalu wah di IG diupload, di YouTube diupload, di mana? Di Instagram, di fanspage diupload. Ya kan gitu. Saya bilang, Kang, wilujeng ya. Semoga ilmunya berkah, putranya soleh. Itu saya apresiasi. Kan ada yang gini, Sugante di universitas ternama, etama universitas abal-abal, di universitas abal-abal aja meni, di IG di mana atau sekolah dia yang gitu mah semua orang juga bisa. Please, jangan punya jiwa dengki. Coba kasih apresiasi. Kenapa? Karena hasad itu, sahabat-sahabat sekalian, merupakan perilaku sifat tabiat yang akan membuat amal-amal kita itu rusak, begitu. Dan dari hasad ini akan timbul kemadorotan-kemadorotan yang lain. Bisa saja kita karena hasad, ya, jadi gosip, ya. Duit di mana punya motor kayak gitu. Nah, itu sebenarnya dengki, kan? Ada kedengkian, begitu. Jadi intinya gini, kalau Anda melihat orang lain sukses lalu ada rasa tidak senang, coba kasih apresiasi. Kasih like, ya, di YouTube, di Facebook. Apa sih susahnya kasih like, ya? Kasih tanda apa? Love gitu, ya. Apa sih susahnya? Sok. Udah nggak susah gitu. Ya. Nah, ini kita lihat apa yang difirmankan Allah tentang masalah ini, ya. Yuk, teman-teman, buka Qur'annya. Surat An-Nisa ayat 32. Surat An-Nisa ayat 32. Coba buka. Surat An-Nisa ayat 32. Ya. Nah, coba lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jadi, ayat ini mengatakan, jangan kamu dengki atas apa yang Allah lebihkan pada sebagian kamu di atas sebagian yang lain. Jadi begini, ayat ini mengatakan bahwa Allah itu sudah memberi kelebihan, ya. Allah lebihkan. Allah lebihkan. Jadi jangan kamu iri. Jangan kamu dengki. Jangan kamu hasud. Itu juga. Iri, dengki, hasud. Karena Allah telah lebihkan. Jadi ada orang yang oleh Allah dilebihkan.
bisa diberi kelebihan ilmu, bisa diberi kelebihan harta, bisa diberi kelebihan penampilan, termasuk dengki ketika gini. Teh anaknya? Heeh. Nah, hanya anak nama Kasep, tinggal ibu bapaknya menibutut gitu. Itu dengki. Itu. Ya kan? Itu. Hati-hati loh, Bu. Hah? Anak nama cantiknya? Ibu nama nih asa gitu. Nah, itu teh dengki. Jangan kamu iri. Ya. Ayat ini memberikan penegasan yang begitu kuat. Jangan. Ya. La, wala. Ya. Jangan. Jangan. Kamu iri kepada orang yang oleh Allah diberi kelebihan. Lirijali nasibu mimmak tasabu, bagi laki-laki ada bagian yang dia usahakan, walin nisa'i nasibu mimmak tasabna, dan bagi perempuan juga ada bagian yang sudah dia usahakan. Jadi laki dan perempuan itu masing-masing punya plus minus maksudnya. Was'alullaha min fadli. Tugas kita mah ini. Apa tugas kita? Mintalah. Ya, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Sahabat-sahabat tercinta, semoga ayat ini bisa dipahami ya. Jangan kamu iri atas apa yang Allah berikan, kelebihan yang Allah berikan pada satu dan sebagian yang berbeda. Jadi Allah lebihkan satu sama lain. Laki-laki punya kelebihan, perempuan punya kelebihan, si A punya kelebihan, si B punya kelebihan. Yang penting tugas kita was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Jadi kita mah kalau lihat orang lain sukses, jangan iri, tapi apa? Minta. Ya Allah. Jadi kalau lihat ya, anak orang lain pada pinter, sukses, ya Allah berikan kepada hamba karunia agar anak-anak hamba soleh, sehat, cerdas, gitu ya, begitu. Lihat orang yang punya kekayaan, ya Allah berikan kepada hamba kekayaan yang membuat hamba bisa berterima kasih, gitu ya. Nah, punya teman, istrinya cantik banget. Ya Allah, berikan kepada hamba istri yang cantik. Pula, jangan gini. Kenapa istrinya cantik? Habis kaya sih. Kalau dengan duit mah, lah, dapat perempuan kaya apapun bisa. Nah, itu namanya dengki. Itu namanya hasad. Ya, coba nanti baca lagi ya, Ibu Bapak ayat ini. Baca lagi. Jadi model Al-Quran mah, fadzakir inna fa'ati dzikro. Baca berulang-ulang. Jadi Allah mengatakan, coba kamu baca berulang-ulang. Karena bacaan yang berulang-ulang itu akan memberikan peringatan kepada kamu. Anda lihat batu yang keras, ya. Kalau kena tetesan air berulang-ulang, satu tetes, itu batu yang segitu kokoh, keras ya, bisa cekung. Itu yang dalam bahasa Sunda, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Nah, ya susah membahasa Indonesia kayaknya. Cikaracak ninggang batu, apa itu bahasa Indonesianya? Tetesan-tetesan air, ya. Percikan-percikan air yang kontinu. Cikaracak ninggang batu. Tetesan-tetesan air yang kena pada batu yang begitu keras, ya, lama-kelamaan batu itu akan cekung juga. Hati kita yang membatu, saudara-saudara, ya. Hati kita yang membatu. Coba, ya. Terus terpa. Dengan apa? Dengan Quran. Semoga nanti ada cekungan dalam hati kita, dan cekungan itulah yang nanti menampung air. Makanya, yuk, saya selalu, setiap statement itu, coba buka ayatnya. Baca ayatnya. Kalau Anda misalnya masih hatinya belum bisa terima, sok nanti malam, nanti waktu tahajud,
Makanya catat apa yang saya sampaikan itu. Catat, Anda lihat. Ada satu saat misalnya kedengkian pada hati Anda. Anda merasa nggak suka. Kenapa ya aku suka sebel gitu kalau temen itu bahagia gitu. Baca ayatnya. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Lirrijali nasibu mimma tasabu walin nisa'i nasibu mimma tasabna. Anda langsung ingat was'alullah min fadli. Mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alim. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ayat ini melarang kita dengki, ya. Tetapi Anda perlu tahu, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa kita boleh dengki dalam dua hal. Nah, ini nih, ya. Hadis Imam Bukhari ya. Jadi ini hadisnya sahih, lihat. Imam Bukhari. Nah, terjemahnya tidak saya tulis. Anda boleh tulis terjemahnya kalau mau. La hasada. Tidak boleh ada kedengkian. Illa fitnatain. Kecuali dalam dua hal. Dua hal. Jadi yang dimaksud dengki di sini, kita harus berusaha untuk seperti orang itu. Ya. Rajulun atahullahul Qur'an. Orang yang diberi pemahaman Al-Quran. Jadi kita kudu ingin seperti orang. Yang bagaimana? Satu, rajulun atahullahul Qur'an. Orang yang diberi pemahaman Al-Quran. Jadi orang itu diberi oleh Allah kecerdasan untuk memahami Quran. Fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Lalu orang itu mengamalkan pagi dan siang. Jadi orang yang diberi pemahaman Al-Quran dan mengamalkan. Jadi Anda pertama harus berusaha untuk mengikuti atau mengikuti jejak orang yang diberi pemahaman Al-Quran. Jadi sama Allah itu, orang tersebut diberi kecerdasan, ya, untuk memahami Quran, lalu mengamalkannya. Orang itu mengamalkan, ya, mengamalkan siang dan malam. Nah, ini yang pertama. La hasada fitnatain illa fitnatain. Kamu tidak boleh dengki kecuali dalam dua hal. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang oleh Allah diberi pemahaman Al-Quran, lalu dia mengamalkan siang dan malam. Siang dan malam dia amalkan. Itu yang pertama. Anda kudu seperti orang itu. Saya dan Anda kudu berjuang. Ya. Kalau saya lihat Kang Yusril ini diberi pemahaman Al-Quran, lalu Kang Yusril ini mengamalkan Quran, saya katakan, aku harus seperti dia. Nah, itu namanya dengki yang positif. Ya, dengki yang positif. Nah, warajulun atahullahu malan. Orang yang kedua. Nah, yang kedua yang ini, ya. Ini yang kedua. Warajulun, ini yang pertama ya. Nah, yang kedua, warajulin atahullahu malan. Orang yang diberi oleh Allah ilmu, orang yang diberi harta. Fahuwa yunfiquhu ana al-laili wan nahar. Orang itu menginfakkan hartanya siang dan malam. Nah, teman-teman sekalian, jadi ternyata kalau kita lihat ayat ini, ya, kalau kita lihat ayat ini, ada dua tipe manusia yang harus kita teladani. Jadi ini lebih bersifat keteladanan. Siapa yang harus kita teladani? Satu orang yang berilmu, ya. Satu orang yang diberi ilmu Al-Quran, diberi pemahaman, ya, pemahaman Quran. Terus apa? Dia amalkan, ya, siang dan malam. Yang kedua, orang yang diberi apa? Harta. Lalu orang itu infakkan siang dan malam. Nah, kita kudu berusaha seperti orang ini. Saya ulangi baca hadisnya. La hasada
illa fitnatain. Kamu tidak boleh dengki kecuali dalam dua hal. Yang dimaksud dengki di situ, kamu kudu mengikuti orang itu, yaitu rajulun atahullahul Qur'an. Rajulin atahullahul Qur'an. Orang yang diberi pemahaman Al-Quran, diberi kecerdasan untuk memahami Al-Quran, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Lalu dia mengamalkan siang dan malam. Yang kedua, warojulin atahullahu malan. Orang yang dititipi harta, diberi harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia menginfakkan hartanya siang dan malam. Beruntunglah Anda kalau diberi ilmu oleh Allah, lalu diamalkan siang dan malam. Anda diberi titipan harta oleh Allah, lalu Anda menjadi orang yang selalu menafkahkan harta Anda dalam kebaikan. Allah sudah memilih Anda menjadi orang-orang pilihan. Dan kita kalau belum, kudu mengikuti jalan orang itu. Ya, nah ini yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah kita dengki dengan kelebihan yang Allah berikan pada orang lain dan kita menginginkan kebaikan itu lepas dari orang itu. Nah, ini yang larangannya ada di surat An-Nisa ayat 32. Ya. Jadi gini. Betul, intinya adalah ada iri negatif, ada iri dalam arti yang positif. Iri yang positif tuh aku harus seperti dia gitu loh. Ya kan? Aku harus menyamai dia gitu. Jadi kalau saya punya teman gitu, lulusnya cum laude. Cum laude, IPK-nya 3,8. Aku minimal sama dengan dia atau aku 3,9. Nah, itu kan jadi motivasi, ya kan? Gitu. Ada orang yang di usia muda, dia sudah kaya. Dan luar biasa, orang itu ternyata sangat dermawan. Aku harus jadi orang kaya, supaya dermawan seperti orang itu. Nah, yang kayak gitu mah boleh. Yang tidak boleh itu, dia mah sukses teh duitnya dari bapaknya, itu mah. Karena dimodalin sama bapaknya. Kalau bapaknya miskin mah mana mungkin dia sukses. Nah, itu dengki yang salah. Ya, dengki yang salah. Dia mah bisa lulus kayak gitu teh apa? Habis nggak ada kerjaan, cuma belajar. Ya wajar lah. Dia lulusnya bagus begitu. Nah, itu dengki yang salah. Ya, begitu. Anda jangan lihat sisi lain, lihat sisi dari suksesnya, gitu. Nah, saya kudu tunjukin lagi ayat ini ya, supaya lebih jelas ya. Apa katanya? Was'alu min fadlihi. Minta karunia. Ya Allah, berikan kepada hamba rumah tangga yang mawadah, rahmah, sakinah. Nah gitu, itu mah boleh ya. Jadi jangan gini, di depan orang, ya tangannya dituntun, di imah mah dijongklokeun. Nah, jangan begitu ya. Jadi kalau misalnya kita iri dalam arti pengen rumah tangganya penuh sakinah, ini kan ayatnya. Teman-teman, ya Allah itu kalau ngasih arahan tuh suka lengkap, tapi kadang-kadang kitanya suka nggak gitu ya. Kalau jangan kamu iri atas karunia yang Allah berikan kepada sebagian kamu. Kalau kamu lihat itu, fas'alullaha min fadli, minta karunia Allah. Gitu, jelas kan solusinya. Gitu. Berarti kalau Anda lihat orang rumah tangganya sepertinya penuh mawadah, rahmah, sakinah, ya, suaminya kelihatan perhatian, istrinya penuh kasih sayang, mereka bercengkrama, bercanda. Kok rumah tangga saya mah nggak ada canda ya, yang ada tuh berantem aja. Kok mereka mah penuh kebersamaan, kadang tidak perlu ke tempat yang mahal, ke taman lalu lintas, bareng sama istrinya, sama anaknya.
ke kebun binatang bareng sama istri sama, kenapa ya aku mah ke taman lalu lintas juga nggak pernah seumur hidup gitu, asa belum pernah gitu jalan-jalan sama suami saya tanya. Nah, was'alullaha min fadlihi, ya Allah berikan kepada hamba rumah tangga. Nah gitu, nah supaya mengobati tanda petik kedengkian itu ya. Jadi kalimat ini yang saya bulati merupakan obat untuk kedengkian kita. Was'alullaha min fadli, mintalah karunia Allah gitu. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, adalah ghibah. Ya, ghibah. Nah, kita tahu bahwa yang namanya ghibah, ya, saya yakin ini sering dibahas, tapi tidak apa-apa saya tegaskan lagi. Sekali lagi, fas'alu ahla fadzakir in nafa'ati dzikra. Beri peringatan, karena peringatan itu manfaat. Apa ghibah? Dzikruka akhoka. Kamu membicarakan aib, ya, kekurangan orang lain. Nah, ini membicarakan aib, kekurangan orang lain. Begitu. Ya Rasulullah, bagaimana yang kita omongkan itu emang benar? Nah, kata Nabi, kalau ada faktanya, maka itu disebut dengan ghibah. Jadi ghibah itu membicarakan aib orang lain sesuai fakta. Sesuai fakta. Ya, kalau fitnah itu membicarakan aib orang lain tidak sesuai fakta. Ya, tidak sesuai fakta. Ya. Nah, kalau sesuai fakta, tapi ternyata tidak sesuai fakta, itu namanya fitnah. Jadi dua-duanya juga butut. Nah, ya. Jadi jangan, ya kan kita mah ghibah ya kan, yang dosa itu kan, kalau yang dosa gede itu fitnah, dua-duanya teh salah, ya kan gitu. Nah, jadi apa itu? Ya lebih baik Anda diem sajalah. Jangan terlalu banyak komen, jangan terlalu banyak bicara tentang orang. Sebab kalau kita terlalu banyak bicara tentang orang, itu dua kemungkinan. Kalau nggak terjerumus kepada ghibah, ya terjerumus kepada fitnah gitu ya. Oke. Ini Anda lihat di surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ijtanibu, jauhi. Ini kata-katanya itu penting sekali, jauhi. Ya. Prasangka buruk, karena prasangka buruk itu dosa. Jadi teman-teman sekalian, coba ya, prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan kamu tajassus. Ya. Apa tajassus? Tajassus itu artinya selalu melihat sisi negatif. Jadi kalau saya lihat istri, negatifnya. Lihat mertua, negatifnya. Pokoknya lihat orang lain tuh, lihat bos, negatifnya. Ah, si bos mah, nah, negatifnya. Lihat dosen, si dosen etama, negatifnya. Itu tajassus, ya kayak gitu. Jadi teman-teman sekalian, ada perilaku yang Allah murka. Kebayang nggak sama Anda? Ya. Ada perilaku yang Allah subhanahu wa ta'ala murka. Allah itu murka. Murka itu marah, tidak suka kepada orang yang suudzon. Ya. Buruk sangka. Dua, tajassus. Tajassus itu lihat orang tuh negatif aja gitu loh. Jadi kalau Anda punya teman, kalau misalnya, kamu kenal aja dengan Agus? Agus mana? Eta, Agus yang kakak angkatan kamu. Oh, jelema eta, dia mah sombong jelemanya. Sombong.
Ya sombong ge lah, ari kaya mah nggak apa-apa, kan dia mah miskin. Sisi negatifnya, kamu kenal nggak sama Wawan? Oh, si Wawan, ayeuna dosennya. Heeh. Padahal eta jelema teh bodoh. Saya ge nggak ngerti mahnya dosen, mahnya dia orang bodoh gitu jadi dosen. Selalu jelek gitu loh. Kamu kenal nggak Zinita? Oh, suamina beungharnya. Korupsi, eta mah suamina beunghar teh korupsi. Jadi orangnya itu selalu ya negatif. Negatif aja gitu, teman-teman sekalian. Nah, menurut Anda orang kayak gini ada nggak? Ada dalam hidup. Ada. Siapa yang ceramahnya? Ustadz Aam. Dia mah cuma urat-oret gitu. Jadi selalu sisi negatifnya. Orang kalau udah suudon, tajasus, maka akan ada yang ketiga, yaitu apa? Wala yaghtab, jangan kamu gibah. Nah, nanti itu akan membuat orang gibah atau gosip, ya. Gosip. Lalu Allah menceritakan ayuhibu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kamu mau makan bangkai saudaramu, pasti kamu jijik, ya. Fakarihtumu, menjijikan. Apa yang menjijikan itu? Menjijikan. Apa yang menjijikan itu? Gibah, tajasus, suudon, itu menjijikan. Karena gibah itu puncak dari suudon dan tajasus. Wattaqullah, takwa kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu pengampun penyayang. Ibu bapak, coba Anda lihat. Kenapa ujung ayat ini pakai Allah itu maha pengampun, tawwab, rahim, maha pengampun, maha penyayang. Sebab saya dan Anda boleh jadi pernah apa? Suudon, ya. Pernah apa lagi? Tajasus, ya. Pernah apa lagi? Gibah. Saya dan Anda sama. Pernah suudon, pernah tajasus, pernah gibah. Jangan kecil hati. Innallaha tawwabur rahim. Allah maha penerima tobat dan maha pengampun. Jadi tugas kita adalah selalu memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, istighfar dan tobat. Jadi kalau saya tak terasa gitu loh, saya tidak bermaksud gibah, tapi saya ngobrol dengan Kang Yusril tiba-tiba masuk ke ngomongin orang. Saya langsung istighfar, langsung saya cerita masalah lain, saya alihkan ke yang lain gitu. Masalahnya ketika saya alihkan ke yang lain, Kang Yusril mancing-mancing. Enggak, Ustadz itu loh yang tadi diomongin itu loh. Akhirnya saya larut lagi gitu kan. Pernah nggak Bapak Ibu ngobrol dengan teman, Anda tuh udah tahu ini tuh gibah ya. Lalu Anda alihkan ke yang lain, teman Anda narik lagi ke situ, narik lagi ke situ. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Jadi saudara-saudaraku tercinta, jadi ada perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku yang membawa madorot. Nah, gibah ini sangat memadorotkan. Karena bisa menyebabkan amal kita itu hangus. Ya, kebayang nggak? Kita menjadi pailit amal. Ya. Apa itu pailit amal? Banyak orang yang mengambil haknya. Mengambil haknya. Kenapa? Karena orang itu pernah kita gosipkan. Saya gosipkan si A, si B, si C. Ya, guru-guru di sekolah anak saya omongin, kepala sekolah saya omongin, ya kan gitu. Mertua saya omongin, teman saya omongin. Amal saya sih banyak. Tahajud saya rajin, saum Senin Kamis saya rajin, majelis taklim saya tekun, baca Quran one day one juz. Tapi ternyata saya ngomongin banyak orang. Nanti di akhirat orang-orang itu akan datang ke saya. Aam, dulu kamu pernah ngegosipin saya. Saya tidak ridho dan saya minta haknya. Saya bayar dengan amal. Saya bayar dengan amal. Bayar. Akhirnya pailit. Habislah amal, tapi orang yang menuntut hak masih banyak juga. Makanya kata Nabi, atadruna. Ya,
Mal muflis, tahu nggak kamu orang yang muflis, orang yang pailit, yaitu orang yang dia itu yaqumu bin nahar, yaqumu bil lail wa yasumu bin nahar. Orang itu malamnya tahajud, siangnya saum, baca Qur'annya rutin, tapi syatan mahada, dhala mahada. Orang itu mendolimi si A, mendolimi si B, memaki si A, memaki si C, mengambil hak si A, si B, si C, maka orang itu akhirnya habis amalnya. Makanya gibah termasuk amalan yang membawa kita pada kemadorotan. Gitu. Nah, ayat-ayat yang saya tadi tuliskan, ayat-ayat yang saya tadi telaah, baca, baca, baca. Kalau ada gejala kedengkian, baca ayat itu. Kalau ada gejala gosip, baca ayat itu. Ya, kalau ada gejala ananiah, baca ayat itu. Kalau ada gejala godob, baca ayat itu. Kenapa? Karena Quran itu obat. Dan itu harus diulang. Ya, fadzakir in nafa'atid dzikra. Beri peringatan. Peringatan itu manfaat. Dan peringatan yang paling hebat adalah peringatan yang datang dari pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang termaktub di dalam Al-Quran. Itu sahabat-sahabat tercinta. Ya, itu yang bisa kita bahas. Ya, insya Allah kita akan bertemu lagi di Percikan Iman online. Ya, terima kasih sahabat-sahabat tercinta. Semoga Allah memberkahi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.